Di balik meja perundingan di Jenewa, militer AS terus melakukan peningkatan signifikan atas mesin perang raksasanya di Timur Tengah. Tak hanya mengirimkan ancaman lewat perang kata, Washington terus membangun dinding baja untuk mengawasi gerak-gerik Iran. Mengutip laporan terbaru dari CNN, langkah ini diambil untuk menekan Teheran guna mendorong kesepakatan mengenai program nuklirnya. Aset-aset AS kini menjadi mata dan telinga Pentagon di wilayah yang semakin hari semakin memanas. Di mana sajakah peta penyebaran kekuatan AS yang menatap Teheran? Mari kita ulas satu persatu. Seiring berlanjutnya negosiasi kesepakatan AS dengan Iran di Jenewa pada Selasa 17 Februari 2026, Pentagon terus meningkatkan aset udara dan angkatan lautnya di Timur Tengah. Melansir CNN, data pelacakan penerbangan mengungkap pergerakan rahasia Amerika Serikat yang memperketat kepungan militer di sekeliling Iran. Menurut sumber yang mengetahui pergerakan tersebut, aset angkatan udara yang berbasis di Inggris, termasuk pesawat pengisian bahan bakar dan jet tempur, diposisikan lebih dekat ke Timur Tengah. Dalam beberapa minggu terakhir, lebih dari 250 penerbangan kargo militer AS dan sistem pertahanan terdeteksi membanjiri wilayah Yordania, Bahrain, dan Arab Saudi. Mendekati akhir pekan lalu, citra satelit juga mengungkap pesawat tempur diizinkan untuk memasuki Aman dan menambah kekuatan 12 jet F-15 AS yang telah bersiaga di pangkalan udara Muwafaq Salti, Yordania sejak 25 Januari lalu. Mobilisasi kekuatan ini menyediakan beragam opsi ofensif bagi militer AS jika Presiden Donald Trump menginstruksikan serangan. Kekuatan pemukul utama terdiri dari kapal perusak yang dilengkapi rudal jelajah Tomahawk, jangkauan jauh mencapai 1.000 mil. Adapun kapal selam serang serta jet tempur F-35 dan F-15E yang mengusung amunisi presisi tinggi. Laporan CNN menyebutkan target potensial Washington mencakup markas besar IRGC beserta infrastruktur militer lainnya. Selain itu, ada kemungkinan operasi gabungan AS Israel kembali dilakukan yang diprediksi akan menyerupai pola serangan operasi Midnight Hammer tahun lalu. Masih dari sumber yang sama, dengan posisi siaga ini, AS dinilai telah memperkuat dua pilar utama kekuatan. Keunggulan di pangkalan darat, dan dominasi armada laut di perairan strategis. Dari kekuatan udara dan pengawasan, AS menempatkan aset di 4 titik kunci. Pertama, pesawat komunikasi medan tempur di Al-Qarj, Arab Saudi. Kedua, pesawat pengintai di Al-Udeid, Qatar. Ketiga, drone MQ-4C Triton di Uni Emirat Arab. Dan terakhir, pesawat patroli maritim P-8A Poseidon di Bahrain. Sementara di laut, gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln berada di Laut Arab Utara. Tulang punggung pertahanan ini membawa 3 kapal perusak dan berbagai skuadron canggih seperti F-35C Lightning II dan FA-18E Super Hornet. Adapun USS Gerald R. Ford bersama 3 kapal perusak tambahan masih menuju ke kawasan untuk menambah kekuatan udara dan peperangan elektronik yang masif. Terakhir, aset Angkatan Laut Washington lainnya disebar untuk mengamankan jalur perdagangan energi. Di Selat Hormuz ada USS McFaul dan USS Mitzer yang menjaga titik sempit paling vital. Di Teluk Persia ada USS Santa Barbara, Tulsa dan Canberra, kapal perang litoral yang sangat membantu operasi di perairan dangkal. Sementara di Laut Merah, USS Delbert D. Black berjaga untuk mengamankan jalur navigasi menuju terusan Suez. Peningkatan kekuatan militer AS dirancang sebagai instrumen tekanan politik menjelang pembicaraan nuklir tingkat tinggi di Jenewa. Washington ingin mengintimidasi Teheran agar menerima kesepakatan nuklir baru yang dianggap lebih adil bagi keduanya.
Sebab Trump menekankan pengerahan aset tempur ini memberikan opsi serangan langsung terhadap infrastruktur militer dan fasilitas nuklir Iran jika jalur diplomasi mengalami kegagalan. So I'll be involved in those talks indirectly. That'll be very important. We'll see what can happen. But typically, Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential. We had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Merespons ancaman tersebut, Iran mengeluarkan kecaman keras dan latihan militer intens oleh IRGC di Selat Hormuz. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei turut memperingatkan serangan apapun akan dibalas dengan tindakan keras terhadap pangkalan militer AS dan sekutunya di kawasan tersebut. Hey, میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است. اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که می‌تواند این ناو رو به قعر دریا. Sementara itu, negara-negara tetangga di Teluk Arab menyatakan kekhawatiran yang mendalam. Konfrontasi militer yang berkepanjangan dapat memicu perang regional yang lebih luas. Maka, hal itu akan mengganggu stabilitas ekonomi global serta pasar minyak. Peta aset tempur AS bukan sekadar pamer kekuatan. Ini adalah instrumen politik Donald Trump yang memaksa Iran untuk memilih kesepakatan baru atau risiko konflik yang lebih besar. Selama aset tempur AS masih mengawasi perbatasan dan militer Iran terus melakukan latihan, ketenangan di kawasan mungkin hanya sesaat sebelum perang sesungguhnya. Apakah mesin perang di barat daya ini akan berdiam diri atau menjadi pemicu ledakan berikutnya di Timur Tengah? Pantau terus perkembangan konflik Iran AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.